pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melakukan pelimpahan jasa untuk tanggal 1 bulan Imlek dengan doa-doa yang akan kita panjatkan di tempat penitipan abu dan foto di Mahwiara Mojopahit ini, tepatnya di balik kenangan kebahagiaan Mahwiara Mojopahit. Semoga leluhur-leluhur yang akan kita doakan akan terbantu terlahir di alam bahagia, dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk sepenuhnya bisa merelakan mengikhlaskan kepergian para leluhur menuju alam yang lain. Kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Inilah sabda Sang Buddha yang pernah disabdakan oleh beliau, yang bertemakan tentang kematian, yang berguna bermanfaat bagi keluarga-keluarga yang masih hidup untuk menyadari kehidupan tidak kekal adanya. Semoga dengan mendengarkan sabda-sabda Buddha ini akan menyadarkan kepada kita untuk mencari bekal kematian, yaitu kebaikan-kebaikan. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu.
Ya kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian pula cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Suta tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Kita renungkan tentang anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawa yadaminom upacitwa nirojanti desang upa samosukom anicca wata sangkara upadawa yadaminom upacitwa nirojanti desang upa samosukom anicca wata sangkara upadawa yadaminom upacitwa nirojanti desang upa samosukom. Setelah kita bersama-sama merenungkan tentang anicca, tentang ketidakkekalan, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang keberangkatan dari orang yang dicintai, tentang perpisahan yang akan terjadi kepada siapapun tanpa kecuali. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang menginginkan kebahagiaan dirinya,
membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka buku halaman 36, pelimpahan jasa. Kita limpahkan kebaikan-kebaikan dari membawa doa untuk leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan di tempat balik kenangan Mahawiara Mojopahit ini. 36. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi almarhum dan almarhumah. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Semoga demikian adanya. Demikianlah doa pelimpahan jasa, tepat rutin tanggal 1 di Mahawiara Mojopahit ini, tepatnya di balik kenangan kebahagiaan. Semoga dirasakan berguna dan bermanfaat bagi leluhur-leluhur yang kita doakan pada kesempatan ini. Tak lupa kita panjatkan doa untuk kebahagiaan semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.